Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Putra Pratama, NIM D1A116053. Saya akan mempresentasikan daripada tugas ujian tengah semester saya di UTS mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Nah, di bagian yang saya ingin presentasikan itu terkait dengan aspek permasalahan pada pertambangan rakyat. Nah, penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI itu menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan pertambangan rakyat yang dapat ditinjau dari 4 aspek. Di antaranya ialah 1. Aspek kebijakan. Nah, dalam hal ini pengawasan terhadap jalannya pertambangan rakyat tidak sekuat pengawasan terhadap pertambangan oleh koperasi, sehingga kerap kali terjadi pembiayaan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain daripada itu juga, apabila terjadi konflik maupun permasalahan lingkungan, pemerintah kerap kali bertindak secara pasif. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek modalitas. Tentu kita sadari secara bersama bahwa di aspek modalitas ini modal menjadi aspek yang paling pertama gitu. Maksudnya yang menunjang jalannya aktivitas pertambangan rakyat tersebut. Nah, rata-rata masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah yang kurang berpendidikan dan memiliki persepsi sederhana mengenai keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, masyarakat tersebut memiliki keahlian yang rendah dalam mengelola wilayah pertambangan. Hal ini menyebabkan aspek yang menunjang jalannya aktivitas modalitas tadi, sehingga ketika dalam pertambangan rakyat tingkat ekonominya ternyata tidak mampu gitu. Nah, yang kedua, aspek kelembagaan. Nah, dalam aspek kelembagaan ini pertambangan rakyat pada umumnya tidak memiliki organisasi ekonomi atau organisasi kerja gitu, hanya bergabung dalam sekelompok kecil paguyuban. Nah, tentu dalam hal ini dapat menimbulkan konflik struktural di kemudian hari. Selanjutnya itu di peraturan yang ada, baik revisi Undang-Undang Minerba ataupun PP 96 tahun 2021 menempatkan pertambangan rakyat layaknya korporasi pertambangan yang lain gitu. Padahal jelas secara modal, SDM, dan struktur kelembagaan sangat jauh berbeda, karena tentu hal ini menyebabkan ketidakefisien pelaksanaan kedua peraturan yang sangat jauh berbeda itu, atau maksudnya yang saling bertitik tolak belakang satu sama lain. Yang keempat itu aspek lingkungan dan teknologi. Nah, aspek lingkungan dan teknologi ini yang kita bicara itu soal penempatan teknologi dalam pertambangan rakyat sangatlah sederhana. Hal ini disebabkan teknologi dapat disebabkan kurangnya dukungan modal untuk dapat membeli ataupun mengoperasikan teknologi tersebut, sehingga kerap dijumpai penanganan limbah yang buruk, pencemaran lingkungan, dan keselamatan pekerja tambang yang sangat rentan gitu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Tambahan sedikit mungkin ya. Alternatif solusi dalam menghadapi permasalahan pertambangan rakyat itu biasanya antara hak dan kewajiban permasalahan krusial dalam pertambangan rakyat ialah terkait tidak adanya kebijakan yang jelas. Nah, kekosongan lembaga, kekurangan modal dan teknologi, serta rendahnya SDM. Sehingga dalam hal ini perlu dibuat kebijakan yang mengatur khusus tentang pertambangan dan diadakan pertambangan terhadap pertambangan rakyat. Nah, badan usaha milik negara, milik daerah
ataupun milik desa itu sendiri harus menjadi ruang gitu, ruang solusi untuk bagaimana kelembagaan yang dapat membawahi hal tersebut dapat mengkoordinasikan keperluan dalam pertambangan rakyat. Karena tentu izin pertambangan rakyat ini kawan-kawan, ibu, dapat dikelola dan dijalankan melalui badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa itu sendiri gitu. Tak hanya itu, nah ternyata memberikan bantuan modal untuk meningkatkan aspek-aspek teknik dan lingkungan guna mewujudkan praktik-praktik pertambangan yang baik gitu, good governance gitu, atau dari pemerintahan yang baik. Nah mungkin itu Bu, presentase ujian tengah semester dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan. Saya akhiri. Billahi fisabilillah, yakin usah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.